Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita untuk dapat bersua, bersilaturahim, sama-sama menunaikan kewajiban menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga, kepada masyarakat kita keseluruhan. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat kelak berkumpul bersama beliau di telaga Haud, yang kemudian kita membersamai beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini adalah mengambil pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW sampai persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang akan hadir, akan datang tamu tersebut kurang dari sebulan lagi. Dalam banyak kitab-kitab hadis dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW mengisahkan dirinya terkait dengan perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Dari perjalanan beliau itu dilakukan secara sadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata abdun, maha suci dia yang memperjalankan hambanya. Kata amrun ini secara bahasa, dalam terminologi bahasa Arab, menunjukkan ar-ruh wal jasad, ruh dan jasad. Dari Rasulullah SAW berisra dan bermi'raj, ruh dan jasadnya sekaligus, bukan hanya ruhnya saja. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang nanti dikisahkan oleh Rasulullah, yang akan coba kita sama-sama simak, sama-sama baca, kita akan banyak mengambil pelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Isra dan Mi'raj itu berlangsung pada tahun 10 kenabian. Ini riwayat yang paling masyhur, 3 tahun sebelum hijrah. Tapi ada juga yang menyebut tahun-tahun yang lain. Tapi yang paling masyhur kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu 10 kenabian, tanggal 27 Rajab. Sudah lewat kemarin. Sekarang kita sudah masuk Sya'ban. Sya'ban langsung Ramadan. Tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Di tahun itu wafatlah 2 pembela dan pelindung serta penyokong dakwah beliau yang luar biasa. Pertama, istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, pamanda beliau Abu Thalib. Jelas Ibunda Khadijah sejak awal adalah orang pertama yang beriman kepada kenabian Rasulullah, juga perempuan pertama yang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sementara pamanda beliau Abu Thalib adalah orang yang sangat membela dakwah Rasulullah SAW, menyayangi dan mencintai beliau, anak asuhnya, namun kemudian tidak mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas di saat boikot terjadi dari kaum musyrik Quraisy, permusuhan yang sangat sengit, lalu kemudian beragam upaya untuk menghancurkan dakwah Rasulullah dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy yang luar biasa dahsyat. Lalu ditambah dengan wafatnya 2 pembela dakwah yang sangat luar biasa. Kesedihannya bertambah-tambah, dukanya luar biasa. Sehingga oleh para sejarawan, tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghibur dalam tanda petik Rasulullah SAW, untuk menguatkan dakwah beliau. Dengan cara apa? Diajak piknik dalam tanda kutip. Maka kita udah pusing di kantor, pusing urusan rumah, pusing urusan kemasyarakatan, pusing urusan segala rupa, Covid dan lain sebagainya. Keinginan menggebu kita untuk piknik, untuk healing. Sayangnya kemarin yang ke puncak malah macet berapa jam? 12 jam. Jadi bukan healing tapi apa tuh? Pusing. Bukan healing tapi jadi pusing. Maunya healing 12 jam terjebak macet di puncak. Jadinya pusing. Agar ada berhenti sejenak dari aktivitas yang rutin. Aktivitas rutin Rasulullah adalah dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Perlu ada berhenti sejenak. Untuk apa? Evaluasi, untuk menguatkan lagi semangat, memperbaharui lagi semangat. Karena itu penting dalam ilmu manajemen pula. Pernah dikisahkan ada 2 batang pohon sangat besar, lalu dilombakan kepada 2 orang penebang kayu. Siapakah yang tercepat di antara mereka yang berhasil menebang pohon itu? Yang satu menebang pohon tanpa henti, gak ada jedanya, gak ada istirahatnya. Yang satu menebang pohon dengan ada jeda. Per 15 menit dia istirahat beberapa menit, untuk minum, untuk duduk, untuk memikirkan lagi cara yang terbaik. Gimana sih menebang pohon biar cepat, sekalipun sudah punya ilmunya. Ternyata yang paling cepat selesai menebang pohon itu adalah yang beristirahat setiap 15 menit. Daripada yang terus ngebacokin si pohon itu tanpa henti. Jelas secara logis kita bisa memahami kenapa itu bisa terjadi.
penting kita untuk berhenti sejenak. Kalau kita pakai mobil naik jalan tol, kan mestinya per berapa puluh menit atau per berapa jam kita diharuskan istirahat menurut ketentuan bagi driver, ya kan? Entah per rest area di jalan tol itu per berapa kilometer, saya nggak paham juga. Tapi semestinya wajib pengendara mobil untuk mampir istirahat sekian belas menit atau sekian berapa menit untuk istirahat di situ demi kepentingan keselamatan. Cuman kita kan suka merasa jagoan gitu. Wah, saya dari Jakarta, dari Bekasi sampai Cirebon gak ada istirahat. Ya alhamdulillah kalau selamat, kalau enggak repot. Padahal gak ada yang dikejar mestinya. Kalau gak ada yang dikejar ya udah nyantai. Saya minimal 120 km per jam. Padahal kan jalan tol di Indonesia kabarnya bukan jalan tol yang layak untuk digunakan oleh kendaraan dengan kecepatan tinggi. Beda dengan jalan tol di Eropa, di Amerika, di Australia kabarnya. Kalau di sana kan pinggirannya itu dan tengah-tengahnya itu oleh sesuatu yang bukan beton kan penengahnya itu. Tapi oleh sesuatu yang empuk. Jadi ketika terjadi crash gitu, terjadi kecelakaan, minimal akibatnya. Kalau kita jalannya udah gak sesuai dengan ban, gak sesuai dengan kecepatan, kita merasa hebat. Itulah jagoan-jagoannya kita itu, secara luar biasa. Hendaklah kita berhenti sejenak, termasuk dalam dakwah. Bukan dalam sholat. Saya sehari berarti gak usah sholat 5 kali sehari semalam. Bukan demikian maknanya. Dikisahkan oleh beliau sendiri bahwa datang 3 sosok yang kemudian salah satunya membelah dadaku. Kan pembelahan dada Rasulullah itu terjadi 2 kali. Saat beliau masih kecil di asuhan Halimatus Sa'diyah, dan saat beliau akan di-Isra Mi'rajkan. Lalu dikeluarkan jantung beliau, dibersihkan di air penuh iman, air Zam-Zam, lalu dikembalikan, lalu ditutupkan lagi dadanya. Nah, ini enggak jadi syarat kita. Kalau kita ingin Isra Mi'raj, berarti kita harus belah dada kita. Tentu saja tidak semua apa yang dikerjakan Nabi SAW itu harus diikutin. Ini harus jadi pemahaman bahwa tidak semua apa yang diamalkan Nabi boleh diikuti. Karena ada yang sifatnya khosois, khusus bagi beliau. Seperti nikah lebih dari 4, wajib sholat malam, saum wisol. Itu umatnya enggak dibolehkan untuk melakukan itu. Rasulullah juga khawatir nanti malah kemudian diwajibkan buat kita. Kan Rasulullah itu pernah sholat malam di masjid. Sahabat lihat, akhirnya ngikutin. Besok malamnya makin banyak yang ngikutin. Besok malamnya lagi makin banyak yang ngikutin. Akhirnya malam berikutnya Rasulullah nggak ke masjid. Padahal kan antara rumah Rasulullah dengan masjid cuma dipisah sama tirai aja, gitu. Nempel rumah beliau. Jangan dibayangin kayak rumah kita. Nempel begitu saja. Rasulullah kemudian berkata, aku khawatir ini sholat malam diwajibkan buat kalian. Sementara kalian belum tentu kuat, belum tentu mampu, kata beliau. Jadi dipersiapkan untuk bersih, untuk di-Isra dan Mi'rajkan. Ataitu bil buraq. Lalu aku didatangkan buraq, kendaraannya. Ini bentuknya hewan, buraq ini. Dari asal kata barkun, artinya kilat. Barkun itu kan artinya kilat. Maksudnya si kendaraan ini, si hewan ini kecepatannya secepat kilat. Sebagai kiasan, sebenarnya jauh lebih cepat daripada kilat. Jauh lebih cepat dari kecepatan suara, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi namanya buraq. Saya pernah cerita kalau dulu di kampung kakek saya itu di rumahnya ada gambar buraq katanya, tulisannya buraq.
bentuknya kuda bersayap, kepalanya wanita cantik. Nah kalau buruknya kayak gitu, kayaknya saya juga mau itu naik terus. Badannya kuda bersayap, lalu kepalanya wanita cantik. Saya lebih menduga ini salah satu bentuk upaya orang luar untuk menistakan Rasulullah. Kan biasanya salah satu celah yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada Rasulullah itu adalah kehidupan seksualitasnya, kehidupan biologisnya. Oh, Rasulullah itu istrinya 11. Menikahi Ibunda Aisyah usia 6 tahun, digauli usia 9 atau 12 tahun setelah di Madinah. Gimana ini nabinya umat Islam? Ya dengan kata-kata yang beragam. Nauzubillah. Nah, saya kira ini juga bagian dari upaya. Oh, berarti Rasulullah itu senangnya begitu. Yang tidak lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih rendah daripada bigol. Jadi bentuknya biasa-biasa aja, tidak besar, tidak tinggi besar buruk ini. Yang ujung kakinya ada sejauh mata memandang. Sekali loncatnya sejauh mata memandang. Jadi kalau kita di pinggir pantai, lalu melihat kelepas pantai sampai ujung, ya ujung penglihatan kita itulah sekali loncatnya buruk ini. Artinya amat sangat cepat. Lalu beliau berjalan dengan buruk ini, ditemani dengan malaikat Jibril kan, dari Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Mungkin kita bertanya, kalau hanya untuk ketemu dengan Allah, untuk mendapatkan kewajiban sholat, kenapa enggak langsung aja Mi'raj gitu? Mi'raj itu kan artinya tangga. Kenapa enggak langsung saja naik dari Masjidil Haram? Kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Kan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud di situ. Kenapa Allah mampirkan Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Kemarin ke Indonesia, kita kedatangan tamu Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, Direktur Islamic Jerusalem Research Academy, guru besar di salah satu kampus di Turki, concern dalam pembelaan Palestina. Beliau katakan ketika Rasulullah ke Al-Aqsa itu, beliau lalu kemudian menamai Al-Aqsa itu dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini wilayahnya sangat luas. Jadi jangan kira kita melihat Al-Aqsa hanya seperti kubah masjidnya saja. Al-Aqsa sendiri itu satu kota kecil. Di situ hidup penduduk-penduduk seperti di dalam benteng Konstantinopel. Kalau di Turki, di situ satu kota benteng itu, bukan hanya tentara isinya, tapi kehidupan. Sama seperti Al-Aqsa. Al-Aqsa itu satu kota, di dalamnya ada masjid, ada Qubbatus Sahra di situ. Kalau Baitul Maqdis itu jauh lebih luas, sampai ke tepian Laut Merah. Jadi, kenapa Rasulullah dimampirkan ke Masjidil Aqsa? Pesannya adalah bahwa kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk terus memberikan perhatian dan bantuan serta berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa. Kenapa? Karena Al-Aqsa dijajah itu, Palestina dijajah itu bukan hanya sekarang saja. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke Masjidil Aqsa, ke wilayah Palestina, itu saat itu Palestina dulu dinamain Al-Iliyah, itu adalah jajahan Romawi. Jadi sudah terjajah lama sekali.
Makanya kemudian beliau menamai ini tanah adalah tanah suci. Dalam Al-Quran disebut Baitul Maqdis, Al-Ardul Maqdis, dan Al-Ardul Mubarakah. Beliau juga menyebutkan ini persoalan Palestina dan Baitul Maqdis ini bukan persoalan urusan tanah, bukan urusan politik antar dua negara, bukan urusan ekonomi antar dua negara, tapi ini urusan akidah bagi umat Islam. Kenapa demikian? Karena menurut beliau, dan ini benar adanya, di Al-Quran itu kan ada pembagian, ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Ada surat yang turun di Mekah, ada surat yang turun di Madinah. Ciri khas, salah satu ciri khas surat-surat dan ayat yang turun di Mekah itu bicaranya ketauhidan, bicaranya ancaman akhirat, bicaranya penguatan kepada meninggalkan kesyirikan, bicaranya melulu soal akidah. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu, kenapa? Memang dakwah baru mulai itu pokok dakwah paling utama adalah membenarkan dulu akidah masyarakat. Beda setelah di Madinah, akidahnya sudah kuat para sahabat, pindah ke Madinah membentuk negara, maka ayat-ayat yang turun bicaranya soal politik, ekonomi, budaya, adab, begitu-begitu ayat-ayatnya, ciri khasnya. Makanya kalau ayat-ayat Makkiyah umumnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena pada saat itu sedang berdakwah mentauhidkan manusia. Tapi kalau di Madinah ayat-ayatnya sering diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, karena rata-rata manusia Madinah itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Islam. Nah, surat-surat yang berkaitan dengan Baitul Maqdis ini, surat Toha, Maryam, Al-Isra, itu turunnya di Mekah. Itu turunnya di Mekah. Di Mekah surat dan ayat turun berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu urusan Baitul Maqdis yang Allah bicarakan di surat-surat yang turun di Mekah itu bagian daripada akidah kita, bagian dari akidah umat Islam dimanapun. Jadi pembelaan terhadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina itu urusan akidah bagi umat Islam, bukan urusan antar negara, bukan soal urusan sebatas politik, sebatas ekonomi, lain sebagainya. Sekarang ini ada perang antara Rusia dan Ukraina. Sebenarnya sebagai Muslim kita kepada dua negara ini nggak punya kepentingan secara langsung. Kalau Rusia itu kan kafir komunis, Ukraina kafir Kristen. Meskipun di antara negara itu ada komunitas-komunitas Muslimnya. Apalagi Ukraina itu presidennya dan wakilnya berdarah Yahudi. Presiden dan wakilnya itu Yahudi asli. Makanya Ukraina adalah salah satu negara dari sekian negara yang mendukung pendudukan Israel terhadap Palestina. Lalu kita bela Rusia dong? Belum tentu. Rusia juga yang bantu pemerintah otoriter Bashar al-Assad di Suriah membantai pula kaum muslimin. Nah, terus kita dukung siapa? Politik luar negeri kita gimana? Politik bebas aktif, non-blok, bukan bebas pasif, tapi bebas aktif. Terus gimana itu chatnya Ramdan Kalzirov, presidennya Muslim, negeri Muslim, chatnya itu dukung Rusia. Tapi Turki
itu dukung Ukraina. Bahkan kemarin Presiden Erdogan bertemu dengan Presiden Israel atau Perdana Menteri Israel atau utusannya. Jadi kalau urusan politik itu ribetnya luar biasa, rumitnya luar biasa. Oh berarti nggak benar nih Erdogan, nggak juga begitu. Oh nggak benar nih Ramdan nih, Presiden Chechnya, nggak juga begitu gitu. Pasti ada kepentingannya di situ. Karena Turki dengan, ini sebagai informasi di MUI pusat ya, Turki dengan Israel itu sudah punya hubungan diplomatik sejak zaman Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, seorang sekuler, bapak sekulerisme Turki, bapak liberalisme Turki. Jelas jauh-jauh dari Islam kalau Atatürk itu, justru menghapus Islam dari bumi Turki, dari bumi Utsmani. Jadi sudah ada hubungan diplomatik dari situ. Hubungan dagang juga sudah lama sekali. Sebelum Erdogan bahkan jadi wali kota Istanbul saat itu. Kemudian jadi presiden. Ramdan juga presiden Chechnya juga, karena negara-negara pecahan Uni Soviet itu tetap masih mengakui induknya itu Rusia gitu. Tetap harus ada persetujuan dalam hal-hal tertentu dari Vladimir Putin, yang sekarang kata-katanya itu lagi viral. Ura. Apa itu ura gitu kan? Kalau nggak salah hore ya. Ura. Kalau di kita urap, yang suka dimakan itu. Nah gimana? Nah kemudian ada banyak protes. Ini kan negara-negara Dewan Eropa, di Amerika, PBB memprotes keras Rusia. Jelas pasti memprotes keras Rusia, karena dari dulu sampai sekarang perang dingin itu kan nggak pernah berhenti antara blok Barat dengan blok Uni Soviet itu. Sekalipun awalnya dikatakan kalah, Uni Soviet pecah, lalu kemudian jadi Rusia, Kazakhstan, lain sebagainya. Tapi perang dinginnya nggak pernah selesai. NATO dan Amerika jelas dukung Ukraina karena kepentingan politiknya. Kalau Rusia ya kepentingan Rusianya. Nah banyak diprotes keras. Di sisi lain kemudian banyak juga yang mempertanyakan, kalian memprotes keras Rusia, mengutuk dan mau mengisolasi dan sebagainya, mengembargo juga lain-lain. Tapi kenapa tidak kalian lakukan itu kepada Israel yang melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih kejam, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu kepada Palestina? Ada standar ganda, seperti dunia sepak bola. Ya, adik-adik nih yang suka nonton bola, tadi malam berapa Real Madrid lawan PSG? Tahu? Wah hebat nih, berarti malamnya tahajud ini. Itu diboikot. Chelsea dijual akhirnya. Wah, karena yang punyanya orang Rusia. Ininya sponsor dicabut. Nah, tapi FIFA diprotes oleh umat Islam dan oleh yang lain. Kenapa kepada timnas Israel nggak dilakukan hal yang sama? Gitu. Kalau kita bicara Palestina, kepada timnas Israel kenapa nggak diboikot? Kenapa nggak dihuhu gitu saat main gitu? Tapi Rusia dibegitukan gitu. Memang ada standar ganda. Jadi ada peran dan pesan penting Rasulullah diisrokan dulu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada tugas bagi kita umatnya, bahwa kita ditugaskan untuk terlibat dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina. Sampai di sana Rasulullah menambatkan buruknya itu ke tempat biasa para nabi menambatkan kendaraannya, kuda-kudanya atau unta-untanya. Yang sekarang penambatan kendaraannya para nabi itu jadi tembok ratapan. Jadi yang suka orang-orang Yahudi itu di situ Yahwa. Nah gitu-gitu tuh sambil ngantuk-ngantukin palanya ke tembok.
Nah, itu dulunya tempat menambatkan kendaraan, tempat menambatkan kuda, unta para nabi. Karena seluruh nabi itu pernah hadir di Palestina. Apa tinggal di situ atau mampir di situ. Seperti Nabi Ibrahim kan tinggal juga di Palestina. Dari Libanon beliau diusir oleh Namrud, datang ke Mesir, ada masalah dengan Fir'aun, ke Palestina, tinggal di Palestina. Lalu kemudian di Palestina beliau mengantarkan istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi ke satu lembah namanya Bakkah. Kemudian jadi Mekkah. Beliau balik lagi ke Palestina. Gak datang-datang lagi. Sampai kemudian Ismail gede menikah baru dikunjungin. Nah, kisahnya kan terkenal tuh. Dikunjunginya itu. Istri beliaunya gak ada, yang ada istrinya. Gimana keadaan keluargamu? Wah, susah, repot, gak ada duit. Suami saya gak bisa nyari duit. Ya udah titip pesen. Bilangin ke Ismail, palang pintunya ganti. Kata Nabi Ibrahim, balik. Palang pintunya gimana maksudnya? Cerai ini istri gak punya rasa syukur nikmat. Ngeluh baik, cerai, nikah lagi. Berikutnya datang lagi dengan istri yang baru itu. Oh, ini bagus ternyata istrinya. Kata Nabi Ibrahim, bilangin ke Ismail, tolong palang pintunya ini pertahankan. Istri yang seperti ini, yang penuh rasa syukur nikmat ini, tidak kufur nikmat, tolong dipertahankan. Inilah ketika Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka saat Mi'raj. Beliau melihat penghuni neraka kebanyakan perempuan. Kenapa? Mereka kebanyakan kufur nikmah. Suaminya pendapatannya sekian, kurang terus. Lalu kemudian bujuk-bujuk untuk melakukan hal-hal yang tercela. Ini dimasukkan ke neraka. Tapi nanti juga laki-lakinya juga ada bagiannya. Beliau sholat 2 rakaat. Lalu kemudian beliau naik dengan buruk itu ke langit pertama, diketuk sama Jibril. Siapa? Aku Jibril. Dengan siapa engkau? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Benar, dia sudah diutus. Kata yang ada di langit pertama itu. Lalu dibukalah langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dipeluk sebagai kakeknya tentu saja Nabi Adam ini. Lalu kemudian didoakan. Naik lagi ke langit kedua, pertanyaan dan dialognya sama. Ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini di langit kedua, agak bawah. Karena beliau di akhir zaman kan akan diturunkan untuk membantu Imam Mahdi melawan Dajjal. Nanti yang membunuh Dajjal ini kan Nabi Isa. Nabi Isa turun di kubah putih di Damaskus, Suriah. Ada masjid berkubah putih. Disitulah Nabi Isa turun. Lalu kemudian beliau bermakmum kepada Imam Mahdi saat sholat. Lalu ada Dajjal, dikejar Dajjal itu, dibunuh oleh Nabi Isa di salah satu pintu keluar Damaskus. Itu hadisnya. Ini perlu sesi khusus bahas soal ini. Makanya beliau tempatnya, kalau pakai logikanya, tidak paling atas di langit ketujuh. Lalu beliau ketemu dengan nabi yang lain. Langit ke-6 beliau ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada orang-orang Yahudi. Langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu semacam pembendaharaan, di situ semua catatan amal disimpan. Di situ malaikat Raqib dan Atid menyimpan catatan amal makhluk, catatan amal kita manusia. Lalu ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dialog di situ dan Allah memberikan kewajiban sholat kepada umat Rasulullah SAW. Berapa kali? Berapa kali sholatnya? 50 kali. Sehari semalam. Setelah mendapatkan kewajiban tersebut, turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ma farada rabbuk ala ummatik. Apa yang Allah wajibkan untuk umatmu?
Qultu, aku menjawab, kata Rasulullah, khamsina sholatan, 50 kali sholat. Qala, Nabi Musa berkata, irji ila rabbik fasa'alahu takhfif. Kembali kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, minta diskon, minta dispensasi. Fa inna ummatak la yubtiquna dzalika, karena umatmu tidak akan mampu sholat 50 kali sehari semalam. Fa inni qad balawtu bani Israil wa khabartuhum. Aku telah diutus untuk memerintahkan sholat juga kepada Bani Israel. Wah, mereka kerepotan. Maka kata Rasulullah, aku lalu kembali kepada Allah minta keringanan, dikurangi bolak-balik sampai akhirnya jadi 5 kali dalam satu hari semalam. Ketemu dengan Nabi Musa lagi, berapa sekarang? 5 kali. Oh, balik lagi deh, umatmu gak akan mampu 5 kali juga. Kata Rasulullah, aku sudah malu bolak-balik terus, udah cukuplah 5 ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, aku cukupkan 5 kali ini, 1 kali sholat 10 kali pahala. Lalu kemudian ada tambahannya yang jarang disebutkan dalam penyebutan hadis ini, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, likulli sholatin ashrun, untuk setiap sholat itu 10 pahala. Fadzalika khamsuna sholatan, itulah kemudian jadi 50 kali sholat. Dihitungnya awalnya 50 kali sholat sehari semalam, dikurangi dari 5 kali, tapi 1 kali sholatnya berpahala 10. Nah 10 ini kan kali 5 jadi 50. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, barang siapa yang berangan-angan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang meniatkan untuk berbuat kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun, ditulis, dicatat 1 kebaikan. Nah, ini kan sering kita dengar, tapi kadang tidak disambungkan dengan hadis ini, padahal satu redaksi. Kalau dia mengamalkannya ditulis 10 kali pahala. Sebaliknya, kalau ada orang berniat untuk berbuat buruk tapi dia tidak mengerjakan niat itu tidak dicatat niat itu sebagai keburukan. Kalau dia ternyata mengamalkan keburukan itu dari yang dia niatkan, dia hanya dicatat 1 keburukan. Jadi betapa kasih dan sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau hambanya meniatkan kebaikan, ternyata niatnya nggak diamalkan, dia dicatat 1 kebaikan. Jadi kalau bapak-bapak lagi malas berbuat amal soleh, banyak-banyakin niatnya aja. Saya niat mau sedekah, saya niat. Tapi hanya jadi main-main. Maksudnya niatkan dengan tulus mau berbuat kebaikan. Dia nggak sempet berbuat kebaikan itu 1 pahala. Kalau dikerjakan 10 pahala. Sebaliknya kalau dia berniat keburukan tidak dicatat. Tapi kalau dia kerjakan hanya dicatat 1 keburukan, 1 nilai keburukan. Kenapa sholat menjadi imaduddin? Tiangnya agama. Kan tiang agama itu yang pokok itu banyak. Salah satu yang paling pokok itu sholat. Kalau tiang ini fundamen utama dirobohkan, maka si rumah itu roboh. Pernah kan dicontohkan itu ada 5 rukun Islam kan? Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Ini iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini iman. Dipegang oleh syahadat dan sholat, dipegang oleh semuanya. Kita nggak haji karena nggak mampu, iman tetap ada. Kita nggak puasa karena nggak mampu, iman tetap ada. Kita nggak zakat karena nggak mampu, iman tetap ada. Kita nggak sholat, iman hilang, iman jatuh. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan pertama kali dihisab dalam urusan ibadah dari seorang hamba pada hari kiamat, sholat.
Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya benar, pasti amalan yang lain benar. Zakat, puasa, haji, sedekah. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak salatnya, rusaklah pula seluruh amalnya. Jadi kalau kita mau lihat amal kita selama hidup ini benar apa enggak, cek salat kita gitu. Apa tepat waktu sholatnya, apa benar bersih dari najis, apa benar wudunya, apa benar pakaiannya, apa benar tempat sholatnya, niat sholatnya, cara sholatnya, bacaan sholatnya. Itu harus dicek. Kalau itu betul semua, itu efeknya amalan-amalan yang lain juga ke bawah betul, ke bawah bagus. Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan secara langsung tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkan, diwahyukan melalui perantaraan malaikat. Hanya sholat yang langsung diwajibkan. Jadi betapa pentingnya sholat ini, sampai Allah memerlukan untuk menaikkan Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Hebatnya lagi, kan dalam nanti kita puasa nih Ramadan, Rasul sebutkan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Itu dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Puncak spiritualitas kita itu, puncak prestasi kita itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah, mendapatkan ridhonya. Ini Rasul sudah dapat itu ketika Mi'raj. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau tidak minta untuk tetap bersama Allah, lalu diam di Sidratul Muntaha atau langsung dimasukkan ke surga. Tapi beliau lebih memilih turun lagi ke bumi dengan segala penderitaan, kesulitan, kemelaratan, kesedihan, permusuhan bersama umatnya. Itu hebatnya Rasulullah. Sehingga yang terakhir beliau ucapkan ketika menjelang sakaratul maut itu adalah ummati, ummati, ummati. Gimana nasib umatku? Gimana nasib umatku itu? Yang terakhir, beliau lalu kembali sebelum subuh dan nyampe Masjidil Haram sama Ummu Hani. Nah ini yang salah satu suka dijadikan fitnah oleh kalangan yang benci kepada Rasulullah. Rasulullah itu pernah masuk ke satu rumah, lalu kemudian beliau tidur di pangkuan seorang perempuan yang bukan ibunya, yang bukan istrinya. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Nah itu orang yang gak faham langsung menuduh, oh Nabi Muhammad telah berbuat yang gak benar. Padahal yang beliau tidur di pangkuan seorang perempuan itulah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah saudara sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Jadi satu susu. Atau ada yang bilang justru Ummu Hani ini yang menyusui Rasulullah SAW. Kan haram nikah kalau dengan saudara sepersusuan. Bapak punya anak, anaknya disusui oleh wanita lain, bukan oleh istri kita. Nah anak kita ini gak boleh nikah dengan anak si ibu itu, karena saudara sepersusuan. Nah kata Ummu Hani subuh-subuh itu, jangan kamu ceritakan itu apa yang terjadi semalam. Nanti justru akan jadi bahan ejekan, jadi senjata bagi orang-orang Quraisy untuk menggoyahkan iman sahabat-sahabatmu. Tapi Rasulullah ceritakan itu setelah subuh, heboh, dapat senjata, dapat bahan orang-orang musyrik.
Didatangin sahabat-sahabat Rasulullah itu, ada yang ragu-ragu akhirnya terhadap keimanan kepada Rasulullah. Sampailah datang kepada Abu Bakar, sahabat dewasa yang pertama kali masuk Islam. Diceritakan kepada Abu Bakar. Sebelumnya orang-orang Quraisy ini nanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, benar kamu begitu? Gimana sih, ngelindur kali? Coba ceritakan Baitul Maqdis itu kayak gimana sih?" Lalu langsung di situ Allah buka layar untuk Rasulullah saja. Buka film gitu. Digambarkan kondisi saat itu Baitul Maqdis. Karena kan Rasulullah malam. Malam itu ya zaman waktu itu belum ada kayak gini. Lampu-lampu, gak jelas bentuknya Al-Aqsa itu. Maka Rasulullah akan bingung kalau ditanya begitu. Tapi Allah tampak, ini mukjizat. Allah buka layar di hadapan Rasulullah. Tiangnya ini di sini, tiang ini di sini, kubah ini begini. Ya ternyata benar. Cuman itu gak diungkap oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy langsung aja datangin sahabat-sahabat Nabi. Sampai kepada sahabat Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar menganggap ini orang mengada-ngada nih, ngarang-ngarang aja. Masa Rasulullah begitu gitu. Tapi ketika beliau konfirmasi kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan ya, beliau langsung mengatakan sodaqta, benar engkau ya Rasulullah. Dan kepada orang-orang musyrik Quraisy itu beliau katakan, bila saja Rasulullah mengatakan perkara yang jauh lebih aneh, yang jauh lebih mustahil dari Isra dan Mi'raj itu, aku akan tetap membenarkannya. Makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, Abu bapak, Bakar pagi-pagi, subuh-subuh, Siddiq membenarkan. Orang yang selalu pertama kali membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Orang yang selalu pertama kali melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah bilang, siapa yang hari ini sedekah? Yang angkat tangan Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberi makan anak yatim? Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini sholat malam di awal waktu? Abu Bakar lagi. Umar bin Khattab sampai gemes gitu. Kok kalah terus ini sama Abu Bakar? Satu subuh Umar bin Khattab segera membawa makanan untuk bersedekah kepada orang yang biasa disedekahi Abu Bakar. Aku menang nih, malam-malam begini, pagi-pagi orang dingin-dinginnya. Nyampe sana, udah ada Abu Bakar di situ. Makanya beliau digelari Abu Bakar. Itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya itu? Tolong nanti dicari di Google ya. Jadi bukan Abu Bakar, bahasa Indonesia kan nggak ada artinya. Abu Bakar ya, kalau kita bakar sesuatu ada abunya kan. Abu itu bapak, artinya orang yang dulu atas gitu, penghulu. Bakar itu pagi-pagi. Makanya kalau ada perawan kecil, anak gadis remaja, disebutnya biker. Nah contoh, itu selamatkan tuh biker-bikernya Suriah. Nah gitu contohnya. Gadis-gadis perawannya Suriah. Bisa juga bapak-bapak menyelamatkan biker-bikernya Ukraina. Gitu. Untuk diselamatkan. Nah orang yang selalu paling awal membenarkan Rasulullah SAW. Makanya beliau disebut sebagai sahabat utama. Kan sahabat utama tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, jika saja aku dibolehkan mengambil kekasih atau orang terkasih selain Allah, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Bukan pacar seperti definisi kita sekarang. Karena Allah harus sebagai kekasih utama dan pertama, maka aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih kedua. Tapi kalau soal Umar kan lain lagi. Kalau ada nabi sesudahku, Umar orangnya, kata Rasulullah. Yang cocok jadi nabi itu, kalau harus ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu Umar ibn Khattab Al-Faruq. Nah jadi kita tinggal berapa pekan lagi memasuki Ramadan ini.
Bagaimana kita berhenti sejenak dari aktivitas dan kesibukan kita sehari-hari untuk mempersiapkan Ramadan, agar jangan sampai terulang lagi setiap selesai Ramadan kita nyesel lagi. Aduh, nyesel kenapa Ramadan kemarin gak sedekahnya begini, kenapa ada yang bolong-bolong tarawehnya, kenapa baca Qur'annya males-malesan. Begitu terus kita itu, termasuk saya. Nah, itu kan ditentukan oleh seberapa persiapan kita. Disiapin gak kurikulum Ramadan bagi keluarga? Contoh sedekah, karena sedekah itu kan di Ramadan luar biasa nilainya. Ayah berapa sedekahnya kalau bentuk uang? Mamah berapa? Kakak berapa? Adik berapa? Di Ramadan nanti kita mau silaturahim berapa puluh kali kepada orang lain. Kita mau memaafkan berapa orang? Kita mau minta maaf ke berapa orang? Kita mau sholat tarawehnya gimana? Kita mau iktikafnya gimana? Nah, sekarang sudah bebas. Semua prasyarat protokol kesehatan. Kalau untuk perjalanan domestik kan sudah gak ada lagi antigen, PCR, lain-lain kan. Apalagi soal sholat nanti taraweh di masjid kita ini. Komisi Fatwa MUI juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu soft sholat rapatkan lagi. Padahal kita udah rapat duluan. Berarti kita lebih hebat daripada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya udah nggak ada apa-apa lagi insya Allah. Baiklah, ini sudah lewat azan ya. Baik, saya kira kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Barangkali nanti bulan depan kajiannya pindah ke kuliah taraweh, insyaallah. Alhamdulillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.